Bab 1528. Luar biasa. Di celah ruang hampa, Raja Suci menatap bayangan ilusi dan masih waspada. Karena dia masih belum bisa merasakan kenyataan bayangan ilusi ini. Secara logis, ini pada dasarnya tidak mungkin. Perlu diketahui, kekuatannya saat ini sudah berada di tingkat teratas di Star Territory Styx ini. Saat ini, bayangan ilusi berkata lagi, kalian tidak bisa membunuhnya, tapi bisa menghancurkan keadaan hatinya. Selama kalian masuk dan memaksa orang di sekitarnya untuk menyerang, keadaan pikirannya tentang Tao Pedang akan runtuh. Itu akan mengecewakan orang di belakangnya, dan hanya saat orang itu pergi, barulah dia bisa mati. Di sampingnya, Werner Tian menggelengkan kepala dan tersenyum, kita tidak bisa membunuhnya. Apa kamu meremehkan keluarga Tianku? Bayangan ilusi tiba-tiba menamparkan. Plak. Suara tamparan keras bergema di arena, Werner Tian terbang langsung, dan setelah terbang langsung menghilang. Tidak mati, hanya terbang menghilang dari pandangan. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Suci dan Bunda Langit tiba-tiba berubah. Saat ini, mereka berdua sangat terkejut, karena mereka tidak bisa melihat bagaimana bayangan ilusi bergerak. Pada saat ini, bayangan ilusi itu berkata dengan dingin, meremehkan keluarga Tian. Sampah macam apa keluarga Tian itu? Apakah layak aku hormati? Raja Suci menatap bayangan ilusi, siapa kamu? Bayangan ilusi memandang Raja Suci, tidak peduli tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu satu hal, yaitu tujuanku sama dengan tujuanmu, yaitu membiarkan dia mati. Raja Suci berkata dengan suara dalam, dengan kekuatanmu, bukankah sangat mudah untuk membunuhnya? Mendengar ini, bayangan ilusi tiba-tiba menjadi marah, apa kamu tahu berapa banyak pendukung yang dia miliki? Orang tidak tahu malu ini memiliki pendukung di mana-mana, aku benar-benar kagum. Kami dengan susah payah menyingkirkan wanita itu, datang pula seorang kultivator pedang lainnya, benar-benar membuatku kesal setengah mati. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit sedih. Awalnya mengira sudah hampir menyelesaikan tugas, tetapi tidak disangka bertemu lagi dengan kultivator pedang itu. Dia hanya lewat saja. Kecuali 3 kultivator pedang itu, dia bisa berkuasa di hadapan siapapun. Tapi malah secara kebetulan bertemu dengan salah satu dari 3 kultivator pedang. Ini adalah nasib buruk. Raja Suci berkata dengan suara berat, apakah pendukungnya sangat kuat? Bayangan ilusi berangsur-angsur menjadi tenang, dia berkata dengan nada ringan, jangan takut, hanya satu orang saja, keluarga Tian bisa mengatasinya. Raja Suci melirik bayangan lem ilusi dan diam saja. Bayangan ilusi berkata lagi, jika kalian tidak masuk dan membunuhnya sekarang, percayalah padaku, saat dia keluar nanti, kalian berdua tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap dia. Orang ini seperti minum darah ayam, ingin bertarung, dan dia hanya selangkah lagi dari alam pedang fana, tidak, hanya setengah langkah. Begitu dia mencapai alam pedang fana, tingkatan alam bagi dia sudah tidak begitu berarti lagi. Dan juga, wanita yang masuk bersamanya memiliki tujuan yang tidak murni. Wanita itu sengaja membawanya masuk. Aku tidak tahu apa tujuannya, tapi pasti bukan hal baik. Lagi pula, di dalam ada aturan hukum alam semesta, apakah kalian benar-benar tidak tergerak? Setelah hening sejenak, Raja Suci berkata, Yang mulia, ini adalah wilayah terlarang manusia. Begitu masuk ke dalam tempat ini, basis kultivasimu akan disegel. Bayangan ilusi membayangi, begitu mereka mendapatkan hukum alam semesta itu, saat mereka keluar nanti, mereka dapat menggunakan aturan hukum alam semesta itu untuk menyegel basis kultivasi kalian dan basis kultivasi mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun. Mendengar itu,
wajah Raja Suci tiba-tiba berubah. Seberapa besar kebencian Weni terhadap keluarga Tian? Bisa dikatakan perseteruan darah. Jika Weni bisa mendapatkan aturan hukum alam semesta, tidak diragukan lagi Weni bisa langsung membantai keluarga Tian. Bunda Langit tiba-tiba berkata, tidak tahu berapa banyak master yang telah masuk ke wilayah terlarang manusia ini. Mereka yang beberapa kali lebih kuat dari dia bahkan tidak mendapatkan aturan hukum alam semesta. Kenapa kamu merasa dia bisa mendapatkan aturan hukum alam semesta? Bayangan ilusi berkata, dia tidak bisa mendapatkannya, tapi pemuda itu mungkin bisa. Bunda Langit sedikit mengernyit, kenapa? Bayangan ilusi berkata dengan marah, karena dia hebat. Bunda Langit. Bayangan ilusi berkata lagi, kamu sekarang masih punya kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Dan masalah yang akan timbul nanti, kalian tidak perlu khawatir. Jika kalian sudah membunuh mereka, aku akan membantu kalian keluar. Tentu saja, masuk atau tidak terserah kalian. Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Raja Suci menoleh melihat Bunda Langit. Bunda Langit berkata dengan suara dalam, kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan aturan hukum alam semesta. Raja Suci mengangguk. Begitu Weni mendapatkan aturan hukum alam semesta, percayalah itu akan menjadi bencana besar bagi keluarga Tian. Tanpa ragu lagi, keduanya berubah menjadi dua cahaya putih dan menghilang tidak jauh. Di wilayah terlarang manusia, Milei menatap istana di kejauhan. Nona Weni, apa itu? Weni dengan lembut membelai rambut di samping telinganya, dan berkata dengan lembut, aku juga tidak tahu apa itu. Milei menoleh, melihat Weni, kamu juga tidak tahu. Weni mengangguk, tempat ini adalah tanah terlarang. Bahkan master di atas alam eternity pun tidak berani masuk, apalagi orang yang masuk sebelumnya tidak pernah keluar. Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata, katanya, di dalam ada aturan hukum alam semesta. Milei berkata, Nona Weni ingin mendapatkan aturan hukum alam semesta. Weni mengangguk. Milei tersenyum dan berkata, apakah Nona sudah memikirkan cara untuk keluar? Weni tampak tenang, jika aku tidak bisa mendapatkan aturan hukum alam semesta, aku keluar pun tetap akan mati. Milei mengerti. Nona Weni ini berjuang. Saat ini, Weni tiba-tiba berkata, kamu adalah orang dengan tubuh bencana, kenapa bisa hidup begitu lama? Milei berpikir sejenak, lalu berkata, aku adalah tuan muda dunia Yakunan. Pintu Yakunan bergetar, sialan, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Weni berhenti, dia menatap Milei, kamu ingin membiarkan dunia Yakunan menjadi kambing hitam. Milei tersenyum sinis, ketahuan. Weni berkata dengan ringan, latar belakangmu tidak sederhana, terutama pintu di tubuhmu itu, pintu itu telah melampaui kognisiku. Saat mengatakan itu, dia berhenti, kemudian berkata, pintu itu memusuhimu, tetapi tidak berani menyerangmu. Jika aku tidak salah, pintu itu takut dengan sesuatu. Milei melirik Weni, mendesah pelan di dalam hati, Supermaster seperti ini tidak sederhana. Tampaknya seperti bercanda, tetapi kenyataannya, orang ini mengetahui dengan sangat jelas. Weni tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depan dia dan Milei, ada mayat. Seorang pria paruh baya. Saat melihat pria paruh baya ini, ekspresi Weni tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Milei bertanya, kamu kenal? Weni berkata dengan suara dalam, pria ini adalah Wilbur. 1000 tahun yang lalu, dia membuat kagum seluruh Star Territory Styx karena dia mencapai alam abadi sebelum berusia 30 tahun. Bisa dibilang kecepatan kultivasinya sangat langka. Setelah itu, tidak tahu kenapa dia menghilang. Tidak disangka dia datang ke sini. Dan juga, meninggal di sini.
Mile melihat sekeliling, siapa yang membunuhnya. Weni melihat istana di kejauhan, dia mengepalkan tangannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berjalan di depan Wilbur, lalu membungkuk, apakah senior memiliki warisan yang ingin ditinggalkan? Aku pikir aku bisa melanjutkannya. Weni. Pintu Yakunan. Mile masih ingin berbicara, tetapi tiba-tiba Weni berkata, jiwa spiritualnya sudah musnah. Jiwa spiritual musnah. Mile melirik mayat Wilbur, lalu menghela nafas dengan suara rendah. Jalan kultivator sebenarnya adalah jalan yang tidak bisa kembali. Beberapa orang berjalan di jalan ini, lalu menghilang. Keduanya bergerak maju. Sepanjang jalan, keduanya terdiam. Tampak jelas, tempat ini tidak sederhana. Tidak lama setelah berjalan, keduanya berhenti lagi, ada mayat lain tidak jauh di depan mereka. Seorang tetua. Mile menoleh melihat Weni, Weni menggelengkan kepalanya, aku tidak kenal. Keduanya terus bergerak maju. Di sepanjang jalan, keduanya melihat hampir belasan mayat, semuanya adalah jenius dalam hidup mereka. Bahkan ada master dari ratusan ribu tahun yang lalu. Keduanya semakin berjalan semakin ketakutan. Bahkan ekspresi Mile menjadi semakin serius. Perlu diketahui, keduanya tidak memiliki basis kultivasi sekarang. Keduanya semakin dekat ke istana dan di sepanjang jalan, keduanya tidak menemui bahaya apapun. Ini sangat mengejutkan mereka berdua. Ini agak sedikit tidak normal. Keduanya menjadi semakin berhati-hati. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke istana, yang merupakan istana kuno dan seluruh istana tampak sunyi. Di tangga batu di bawah istana, duduk seorang wanita. Wanita itu mengenakan baju besi putih dan topi bulu, tangan memegang tombak perak, terlihat sedikit dingin. Dan saat ini, wanita armor putih sedang melihat Mile dan Weni. Lebih tepatnya, dia sedang melihat Mile. Mile diam-diam menjadi waspada, ternyata ada orang yang hidup di sini. Weni melirik wanita itu, tetapi tidak berbicara, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, wanita armor putih tiba-tiba bangkit, dia berjalan perlahan menuju Mile, tubuh bencana, pintu Yakunan, terjerat dengan sebab akibat dan bencana. Anak muda, kamu bisa hidup sampai sekarang, nyawamu sangat kuat. Mile terkejut, kamu tahu pintu Yakunan? Wanita armor putih hanya menatap Mile, jika bukan karena pintu ini, memangnya kalian pikir kalian bisa sampai ke sini? Mile ragu-ragu, lalu bertanya, senior. Wanita armor putih itu berhenti, lalu melihat Mile, tombak panjang tiba-tiba menekan perut Mile, ada jejak jiwa pembunuhan melintas di matanya, pintu Yakunan, ingin mengalihkan masalah ke orang lain. Pintu Yakunan tidak ada pergerakan. Wanita armor putih tiba-tiba menarik tombak panjang itu dan mencibir, ternyata disegel orang. Pantas saja begitu rendah hati. Pintu Yakunan masih diam. Wanita armor putih memandang Mile, pergi dari sini. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, Nona. Wanita armor putih berhenti, berbalik dan menatap Mile, ada apa? Mile berkata dengan suara dalam, gadis, pintu Yakunan ini sebenarnya benda apa? Di menara penjara alam, pintu Yakunan tiba-tiba bergetar dan nyaris kabur. Mile bahkan mengabaikan pintu rusak ini. Wanita armor putih memandang Mile, kamu tidak tahu asalnya. Mile mengangguk. Wanita armor putih berkata, setelah aku memberitahumu, kamu pergi dari sini dan jangan pernah datang lagi ke sini selamanya, bagaimana? Weni. Mile berkedip, senior, apa maksudmu? Wanita armor putih memandang Mile,
kamu adalah orang beracun, aku tidak ingin ikut terlibat. Mile, Weni. Wanita armor putih berkata lagi, bisa tidak? Mile ragu-ragu, lalu berkata, senior, tolong beritahu. Dia benar-benar ingin tahu asal-muasal pintu Yakunan ini. Wanita berbaju putih itu mengangguk, aturan hukum alam semesta ada 9 dan 9 aturan hukum ini, ada 9 pelindung Tao. Pintu Yakunan adalah pelindung Tao aturan hukum bencana. Sebagai tubuh bencana, kamu harusnya sudah lama meninggal, tetapi kamu bisa hidup sampai sekarang. Kamu sekarang seperti sedang menantang langit, benar-benar menentang langit, semacam melanggar aturan hukum alam semesta. Sederhananya, meskipun kamu tidak melakukan apa-apa, selama kamu hidup, kamu sudah menentang langit. Mile berkata dengan suara dalam, meskipun aku melakukan hal-hal baik, mereka juga tidak akan mentolerir aku, kan? Wanita armor putih memandang Mile, karena kamu sudah menjadi tubuh bencana, itu berarti di kehidupan sebelumnya kamu telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh langit dan bumi, dan dalam kehidupan ini, meskipun kamu melakukan perbuatan baik, tetap akan ada bencana sebab akibat. Bicara sampai di sini, dia sepertinya menyadari sesuatu. Kedua matanya sedikit menyipit, ada orang menantang langit dan mengubah nasibmu. Orang yang menantang langit dan mengubah nasibmu, tidak hanya melanggar aturan hukum bencana, tetapi setidaknya juga melanggar aturan hukum kehidupan, aturan hukum reinkarnasi, aturan hukum sebab akibat. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengacungkan jempol pada Mile, orang yang membantumu, luar biasa. Mile bersambung.